Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Code, masih di seri Laravel, pembuatan aplikasi e-commerce. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan fungsi dari drop down ya, pemilihan untuk data lokasi. Kalau misalkan diklik Jawa Barat, ini muncul pilihannya. Ini sudah lengkap ya di seluruh data yang ada di Indonesia. Nah, ini berkaitan ketika pilih Jawa Barat, otomatis regensinya juga sama dengan provinsinya. Ini saling berkaitan. Kalau misalkan pilih DKI Jakarta, otomatis regensinya ini muncul sesuai dengan yang dipilih dari provinsi. Sampai ke bawahnya, kecamatannya, terus untuk desa atau kelurahannya juga sama. Nah, oke, untuk di video sekarang kita akan menambahkan fungsi dari add shipping-nya, kemudian nanti masuk ke dalam list shipping datanya ya. Oke, berarti di sini kita masuk ke shipping, view shipping ya. Di sini lokasinya dia ada di view admin, kemudian folder shipping, view underscore shipping. Nah, kita tambahkan di sini di dalam formnya ya. Ini di dalam formnya teman-teman scroll, kemudian di sini ada add shipping, di sini ada form. Nah, dalam form kita buat rootnya ya teman-teman semua. Kita buat rootnya seperti ini. Ya, saya buat dulu aja deh. Kita buat rootnya ke shipping, kemudian store ya. Oke, sekarang kita buat routingnya di dalam web root. Nah, ini seperti ini rootnya. Kita buat. Dia gunakan metode post, kita copy aja dari atas. Ke shipping store. Kemudian ininya tadi yang kita udah buat. Kita copy. Untuk name rootnya shipping store, dan untuk metodenya shipping store. Oke, selesai seperti ini. Sekarang kita buat metodenya di dalam shipping area controller. Kita copy, kita scroll ke paling bawah. Di sini kita buat metode public function shipping store. Dia request karena post ya metodenya, kemudian request. Nah, yang pertama sebenarnya kita di sini saya belum buat tabelnya ya, belum buat tabel untuk menampung datanya. Nah, tapi kita lihat dulu aja di sini. Kita coba get dulu aja request yang dari si form ini. Kita lihat dulu requestnya. Kita buat dolar data aja seperti ini. Kemudian isinya sih ini kita belum buat ya, atau kita coba dollar request all gitu aja dulu deh. Kita lihat datanya, save all, kemudian kita refresh. Nah, kita coba di sini saya akan pilih Jawa Barat, kemudian kabupatennya misalkan Bogor, kecamatannya saya akan pilih Bogor Timur, untuk kelurahan atau desanya Sidangsari. Add shipping. Nah, sebenarnya ini udah kekirim datanya. Kita coba daidam. Dolar data. Save all, kemudian kita refresh. Continue. Nah, ini muncul nih. Data yang di request dari form ini muncul, tinggal kita masukkan ke dalam database.
tapi kita belum punya tabelnya. Nah, makanya di sini kita buat dulu tabelnya. Kita buat aja di sini menggunakan PHP artisan make model. Kita buat modelnya misalkan shipping area gitu ya. Minus M untuk sekalian dengan tabel migrationnya. Kita enter. Oke, kita sudah buat nih untuk modelnya. Kita cek di model, di sini ada shipping area. Kita tambahkan dulu guarded ya. Tambahkan guarded ke shipping area model. Oke, kemudian kita cek di file database migrationnya. Nah, di paling bawah ada shipping area. Kemudian untuk isi fieldnya kita buat aja skemanya di sini. Yang pertama di sini kita lihat requestnya. Ada provinsi, regensi, distrik, dan juga village. Oke, kita buat aja dia provinsi ID karena 32 ya. Kita buat, kita copy. Kemudian di sini provinsi ID gitu. Untuk ininya integer aja. Kita copy. Kemudian di sini butuh regensi ID, terus ada distrik ID. Oke, satu lagi village ID. Selesai, kita save all. Kemudian kita jalankan PHP artisan migrate. Selesai, tabelnya sudah kita buat. Kita lihat di sini ada shipping area. Mana nih, ini dia. Nah, dia punya provinsi ID, regensi ID, distrik ID, village ID. Oke, nah di sini kita back lagi. Kemudian balik lagi ke code editornya. Ini boleh kita close. Untuk si request datanya kita ganti. Yang pertama di sini ada tadi apa? Kita lihat provinsi ID. Dia request dari, kita lihat di shipping view-nya ya, dari provinsi ini. Oke, ini name-nya ya, yang diambil name-nya di provinsi. Kemudian kita copy aja deh. Di sini ada regensi ID. Dari regensi kalau nggak salah. Ya, name-nya regensi. Kemudian distrik ID. Kita ambil dia name-nya distrik. Terus ada village.
request dari name village. Terakhir di sini untuk return add-nya kita copy aja. Kita ambil dari karbon. Ini use dulu karbonnya di atas. Use karbon backslash karbon. Oke, kita use, kemudian karbon now, gitu ya. Selesai, ini datanya udah muncul. Kita coba cek lagi daidam $data. Oke, kita refresh. Kemudian kita pilih lagi provinsinya, DKI Jakarta, kemudian regensinya Jakarta Selatan. Di sini ada Cilandak misalkan, Lebak Bulus. Kita add shipping. Nah, di sini muncul. Create add-nya juga muncul. Regensinya. Tinggal kita masukkan ke dalam si tabel ini ya, datanya. Tinggal kita di sini insert. Tapi modelnya kita harus use dulu di sini ya. Kita use dulu modelnya. Nah, nama modelnya tadi shipping area. Kita tinggal insert ke dalam shipping area. Dalam model ini kita copy. Tinggal insert seperti ini $data. Oke, kemudian untuk return back-nya kita lihat aja di sini. Di slider. Nah, kita gunakan aja ini. Untuk notification-nya paste shipping area berhasil ditambahkan. Kemudian di view-nya, teman-teman balik lagi ke view, kita tambahkan dulu aja di sini di masing-masing select-nya kita tambahkan required ya, untuk validasinya. Kita copy aja, kemudian tambahkan di masing-masing select tag-nya. Selesai, kita coba save all, kita tes ya. Oke, di sini saya akan masukkan wilayahnya DKI Jakarta, kemudian Jakarta Pusat, untuk listriknya Tanah Abang, desanya Gelora. Kita add. Nah, di sini numerik untuk village ID atau SQL. Oke. Di sini kan integernya 11 ya. Ini lebih dari 11 kayaknya. Kita ganti aja ini. Kita ubah si village ID-nya. Kita ubah dia jadi big integer. Oke, dia udah masuk. Ini datanya udah masuk nih. Shipping area berhasil ditambahkan. Kita cek di tabelnya, tabel shipping area. Ini udah masuk ya teman-teman semua. Untuk datanya provinsi,
regency, district, dan juga village. Tinggal kita display datanya di sini. Kita display, balik lagi ke controllernya, kita scroll ke paling atas. Di sini shipping area view-nya ya, karena ditampilkan di shipping view, berarti di sini kita buat saja misalkan dolar area. Kita ambil modelnya. Di sini kita get all aja, atau jangan get all deh, kita let's data kemudian get. Tinggal kita compact data areanya, dan di sini di view-nya kita tampilkan. For each dollar area as dollar item, and for each. Nah, yang pertama di sini datanya dollar item dari ini ya, provinsi ID. Kemudian regency ID. Kemudian district ID. Kemudian village ID. Oke. Save all. Nah, di sini yang kita tampilkan angkanya saja ya. Nah, bukan angkanya sebenarnya. Ini belum bisa kita tampilkan untuk name-nya. Data name-nya kenapa? Karena ini get-nya kan ID di sini. Kita get-nya ID berdasarkan ID. Untuk menampilkan data namanya, sini kita harus relasi dulu di modelnya, dan balik ke code editor, kemudian masuk ke dalam model. Di sini masuk ke shipping area. Nah, di dalam shipping area kita buat metode ya. Kita ambil aja untuk metodenya dari kategori, kemudian paste di sini. Kita ambil aja untuk name method yang pertama provinsi. Dia ngambil model provinsi ya. Kemudian untuk ininya berarti provinsi ID ya. Provinsi ID yang akan kita ubah menjadi name. Provinsi ID dari ID si provinsi gitu ya, sama. Kemudian di shipping area di sini kita kasih width nama metodenya yaitu provinsi ini ya. Oke, selesai. Tinggal di view-nya tambahkan aja nama metodenya provinsi, kemudian name-nya dia panggil. Save all, kita coba satu dulu. Ini nggak bisa pakai let's. Nanti kita langsung oh sorry, ada yang salah. Kita coba save all lagi. Nah, muncul ya nama provinsinya DKI Jakarta. Nah, yang lainnya juga sama. Kita balik lagi ke model shipping area.
Di sini kita buatkan model untuk yang nama yang lainnya. Yang pertama provinsi, kemudian ada regensi ya. Kemudian regensi. Di sini belong to ke model regensi. Mana model regensi? Nah, ini dia. Regensi berdasarkan regensi ID. Berdasarkan regensi ID yang ada di tabel shipping area itu sama dengan ID yang ada di tabel regensi. Jadi gitu logikanya ya. Regensi ID ini kan field yang ada di tabel shipping area. Regensi ID yang ini. Nah, yang ini berdasarkan ID yang ada di regensi gitu. Nah, kemudian kita buat lagi untuk ini regensi distrik ya. Distrik. Oke, dia ke distrik model. Nanti distrik ID sama dengan ID yang ada di tabel distrik. Oke, kita buat lagi satu lagi untuk village. Village dia ke model village. Ini model village-nya. Kemudian village ID sama dengan ID. Oke, selesai. Tinggal kita masukkan ke dalam width-nya ya. Regency, kemudian ada apa lagi tadi? Ada distrik. Kemudian satu lagi ada village. Nah, sekarang di sini di view shippingnya ini boleh panggil satu-satu. Jadi kan udah provinsi yang dipanggil metodenya. Kemudian di sini ada regensi. Ini nih mana? Oh sorry. Regensi paste name gitu ya. Nah, name ini dari mana? Name ini kan dari tabel ini, dari tabel regensi ini. Mana tabel regensi? Nah, nama dari kabupaten atau kotanya kan name. Itu sama dengan yang di provinsi. Itu nama provinsinya itu headernya name gitu. Begitupun yang village sama, dia juga name. Ya, jadi seperti itu. Kemudian tadi mana? Distrik ya. Kita ambil metodenya paste di sini, kemudian name. Satu lagi village. Kita ambil name-nya. Selesai. Kita coba save all. Kita refresh. Nah, selesai teman-teman semua. Jadi seperti ini. Saya akan coba masukkan lagi satu data daerah Jawa Barat. Kota Bandung. Mana kota Bandung? Oke, distriknya Antapani misalkan. Kemudian Antapani Tengah. Dan shipping. Sip ya teman-teman semua. Oke. Untuk ini udah selesai. Tinggal kita menambahkan tombol edit dan juga delete-nya ya. Oke teman-teman semua, semoga bisa mengikutinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.